Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita berjumpa kembali pada ibadah Minggu pagi yang indah ini. Adalah mustahil memahami sepenuhnya Allah Trinitas. Ia melampaui pikiran kita yang terbatas. Ia adalah sang misteri agung. Rasio dan logika takkan sanggup untuk membendung. Kita hanya mampu menyentuh pendarnya, merasakannya melalui keagungan semesta, menikmati karya pendamaiannya, dan memberi diri untuk hidup dalam cintanya. Ia ada dalam persekutuan sekaligus keterbukaan. Ia hadir dalam kesetaraan sekaligus perbedaan. Ia nyata dalam cinta sekaligus memberi kehidupan. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah Minggu Trinitas ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera turun atas saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara sekalian. Mari kita teguhkan nas pembimbing tersebut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Yesus abadi, kemuliaan
Jemaat, kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Minggu Trinitas, Gereja menegaskan kesaksian imannya bahwa seluruh karya Allah yang menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membarui didasarkan pada tindakan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Kristus telah memenuhi janjinya untuk mengutus Roh penghibur. Kini misi besar sudah di tangan orang-orang percaya. Sungguh misi orang Kristen sebagai Eklesia dari gelap menuju terang adalah misi yang berat. Menjadi garam dan terang diutus ke tengah-tengah serigala. Dan kenyataannya, dalam masa pengutusan sejak hari Pentakosta hingga hari ini, banyak orang-orang yang telah diutus itu tergilas oleh situasi di mana dia diutus. Pemberitaan firman Tuhan hanya sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mandat pengutusan telah diputarbalikkan dalam arti bukan kerajaan Allah dan kebenarannya yang menjadi prioritas, tetapi kebutuhan dan keinginan daging. Ketika kita tidak lagi menempatkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sebagai tujuan utama hidup kita, seketika itu jugalah kita telah melanggar perintah pengutusan itu. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah dosa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Yesus Kristus pengampunan masih dimungkinkan terjadi. Anak domba Allah yang kudus telah menyerahkan nyawanya bagi tebusan. Saudaraku, Allah Bapa mengenal dan menghabis isi hati kita. Maka mari saat ini kita tunduk kepala dan berdoa merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Kami datang mengakui keterbatasan kemampuan kami dalam memahamimu. Ajarlah kami untuk mengenalmu melalui segala karyamu. Karyamu yang mampu dirasakan oleh seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Mampukanlah kami untuk juga berkarya bersama denganmu. Berkarya untuk semesta tanpa ada sekat antara manusia dan ciptaan lain. Mampukanlah kami ya Allah untuk berkarya hanya dengan satu alasan, yaitu karena kami ingin berbagi cinta, kasih yang berasal darimu dengan setulus-tulusnya kepada semesta dan seluruh isinya. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami belum dapat mewujudkan misi Tuhan dalam mewujudkan kerajaan Allah dan kebenarannya di bumi. Ampunilah kami karena kami belum dapat dan gagal untuk menyatakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita sebagai tujuan utama hidup kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan pengakuan dosa dan permohonan kami. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan kembali dari PKJ nomor 46 dari Kunjungan Duka Kelam. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengulang pengakuan janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hadir di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Marilah nyatakanlah kesatuan hati kita di hadapan Allah melalui persembahan yang kita beri kepadanya, dan dalam ketulusan seraya mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil kantong dikedarkan, kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 146, bawa persembahan ini. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang Esa. Dengan hati bersukacita, kami mempersembahkan pemberian syukur sebagai jawaban terhadap pengorbanan Yesus Kristus demi pengampunan dosa dan jalan selamat umatmu ini. Kami berdoa dalam pengharapan kiranya Yesus Kristus selalu di hati kami, agar kesaksian kami diteguhkan dengan perbuatan ajaib yang dilakukan Allah terhadap semua orang yang mengasihi nama-Mu. Jadikanlah kami alat pelayanan yang menghadirkan kemuliaan-Mu di dunia ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang pada saat yang indah ini pelayanan Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Charles. Arahkanlah hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, anak-anak GW Petra Pondok Pucung, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, supaya firman-Mu yang memimpin hidup kami dari hari ke hari, terlebih ketika kami menghadapi satu masa transisi, satu masa yang penuh dengan ketidakpastian. Disinilah kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu dan kehadiran-Mu. Lawatlah kami dengan firman-Mu untuk menjadi kekuatan iman, pengharapan, dan kasih pada masa-masa ini. Dalam Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut orang agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam rindu untuk Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, karena kita masih tetap beribadah di rumah atau gereja rumah masing-masing, ya. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kekuatan, perlindungan, bahkan kesehatan yang prima di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menunjukkan satu gambar, ya, karena beberapa hari ini ada banyak gambar. Nah, saya pilih satu gambar, ya. Bapak Ibu, ini ada gambar, ya, seorang polisi memberikan bantuan langsung tunai kepada seorang nenek, ya. Lalu seorang nenek dia bertanya kepada petugas yang menyerahkan, ya, Pak, duit 600.000 ini dari siapa? Lalu Pak polisi berkata, ini bantuan corona, Nek. Lalu nenek ini berkata, puji syukur, semoga corona makin banyak rezekinya dan diberikan panjang umur dan sehat-sehat selalu, ya. Nah,
Bapak-bapak dan ibu pemuda remaja, ya, melalui gambar ini kita diingatkan ya bahwa kita juga perlu memberikan informasi yang penting ya buat anak-anak kita dan juga buat mungkin orang tua kita yang tidak bisa lagi membaca, supaya mengerti bahwa saat ini bangsa kita dan juga dunia sedang menghadapi wabah corona, dan corona itu bukan orang ya, tetapi itu adalah virus ya. Supaya pengetahuan ini membuat kita semakin bisa menjaga diri, menjaga kesehatan di tengah-tengah rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada Minggu Trinitas ini adalah bukan untuk kalangan sendiri. Ya, untuk memudahkan saya akan membahas dari satu istilah yang biasa kita dengar, untuk kalangan sendiri. Ya. Nah, saudara, untuk kalangan sendiri ini biasanya satu istilah yang bisa kita temui ketika kita memasuki satu tempat yang baru. Apakah itu kantor pemerintah, apakah itu gereja, ya, apakah itu tempat-tempat yang khusus, pasti ada satu kalimat untuk kalangan sendiri. Ya, betul ya, Bapak Ibu pasti menemukan kalimat itu ketika memasuki satu komunitas yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kalangan sendiri artinya apa? Bahwa sesuatu itu bersifat terbatas, hanya dikenali oleh komunitas itu dan tidak dikenali oleh komunitas yang lain, atau itu menjadi satu ciri-ciri khusus komunitas itu dan tidak dimiliki oleh ciri-ciri komunitas yang lain, atau itu sesuatu yang istimewa pada kelompok itu sehingga dia menganggap bahwa itu untuk kalangan sendiri ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Perjanjian Lama rupanya Roh Kudus itu turun dan tinggal untuk kalangan sendiri saja. Roh Kudus hanya tercurah pada nabi-nabi, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang memiliki anugerah khusus untuk dapat berkarya. Tidak diberikan kepada semua orang, tidak dicurahkan kepada semua orang, hanya untuk kalangan sendiri saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur karena kisah para rasul menjadi babak baru di mana Roh Kudus memenuhi semua orang. Ya, Roh Kudus berkarya bukan untuk kalangan sendiri, tetapi Roh Kudus berkarya melalui suku-suku bangsa yang hadir pada hari Pentakosta itu. Segala bangsa yang ada di bawah kolong langit, yaitu bangsa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, orang-orang Arab yang menerima pencurahan Roh Kudus. Jika dulu Roh Kudus hanya bekerja, hanya sebatas kepada nabi-nabi dan orang-orang yang dikhususkan, hanya orang-orang Yahudi saja dan umat pilihan, maka pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan kepada segala bangsa yang ada di kolong langit ini. Dan pasti kalau itu berlaku buat kita, maka bukan hanya nama-nama suku bangsa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, maka itu juga menjadi bagian buat kita. Roh Kudus tercurah buat suku-suku yang ada di gereja hari ini. Apakah itu suku Batak, suku Ambon, suku Jawa, suku Sunda, ya, dan suku Manado dan lain-lain. Artinya Roh Kudus dicurahkan kepada semua suku bangsa, dan ini menjadi satu fase baru dalam gereja bahwa semua orang menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa tujuan Roh Kudus dicurahkan kepada semua bangsa? Mengapa Roh Kudus pada masa lalu hanya diberikan orang-orang khusus, tetapi sekarang kepada semua bangsa? So, tujuannya adalah agar kita menjadi saksi Kristus. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Peristiwa Pentakosta menjadi benih penggenapan amanat agung Yesus Kristus yang memerintahkan pergi
jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan yang telah dipenuhi Roh Kudus, sejatinya memiliki kerinduan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Sekarang mari kita berhitung, setelah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah berapa banyak saudara memberitakan firman Tuhan secara sadar untuk terus menggumuli orang-orang yang belum percaya? Adakah di antara saudara yang sudah beritakan itu sudah menerima Yesus Kristus? Adakah orang yang sudah saudara beritakan itu sudah menunjukkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan? Saudara, saya menyarankan, mulailah dari istri kita atau pasangan kita, mulailah dari anak-anak kita dengan mengajak mereka untuk berdoa dan membaca Alkitab. Saudara, selama masa PSBB ini saya mendengar sharing beberapa warga jemaat yang orang tuanya begitu sulit untuk mengajak para remaja, anak-anak sekolah minggu dan pemuda untuk beribadah bersama-sama. Saya belum memberikan atau melakukan penelitian singkat, tetapi saya melihat anak-anak sulit untuk diajak beribadah karena anak-anak mungkin terlalu malam nonton TV ketika hari Sabtu. Mungkin juga mereka lebih banyak chatting dengan peer group sehingga lupa waktu. Ya. Kenapa anak-anak sulit diatur atau diajak beribadah bersama-sama? Ya. Ada faktor-faktor pencetus lain, tetapi saya mendeteksi bahwa persoalan kesulitan mengajak anak-anak beribadah di rumah bukan hanya pada masa PSBB, tapi persoalan itu sudah ada sebelum masa PSBB, bahwa orang tua kurang punya waktu untuk mengajak anak-anak dan pasangannya untuk beribadah bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga mendorong buat Bapak Ibu Saudara bahwa berbicara tentang kerohanian tidak bisa pembinaan itu diserahkan sepenuhnya kepada gereja. Tidak bisa pembinaan itu diserahkan sepenuhnya kepada komisi sekolah minggu, kepada komisi pemuda dan remaja. Tugas para bapak dan ibu di rumah untuk menjadi pengajar, memenangkan Yerusalem, supaya keluarga kita, gereja-gereja rumah itu menjadi kesaksian di tengah-tengah tetangga kanan dan kiri. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa kalau kita mau menjadi saksi Tuhan yang efektif, mari kita perhatikan Yerusalem kita, rumah kita, keluarga kita. Apakah semua anggota keluarga sudah merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bijaksana jika Bapak Ibu aktif melayani di gereja sebagai majelis, pengurus komisi, atau saya sebagai gembala sidang, tetapi pasangan kita, anak-anak kita tidak melihat kesaksian di tengah-tengah rumah tangga. Artinya apa? Kesulitan yang dia hadapi orang tua untuk membimbing anak-anak, remaja, dan pemuda hari-hari ini karena orang tua mungkin ada kecenderungan orang tua kurang bergaul akrab dengan Tuhan, kurang bergaul akrab dengan firman Tuhan, sehingga anak tidak melihat teladan daripada orang tua. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yerusalem
Baru selanjutnya kita akan bersaksi di ruang publik, di ruang-ruang kerja kita, dalam perjalanan kita, melalui komuter lain atau tempat-tempat yang lain, melalui medsos kita, melalui pergaulan kita. Kita menjadi saksi Kristus di ruang publik. Maka kita melihat, kalau dikatakan di ayat 13 bahwa ada orang yang berespon berbeda ketika kita bersaksi di ruang publik. Ayat 13 dikatakan ada orang-orang yang mengejek dan menyindir. Mereka berkata bahwa bukan dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus, tapi mereka mabuk oleh anggur. Bapak Ibu Saudara, tentu ya, semangat kita bersaksi dan melayani bukan ditentukan oleh respon orang, ya. Tetapi mari kita evaluasi, kenapa orang-orang yang belum percaya itu mengejek atau meremehkan kita sebagai orang Kristen? Kenapa orang-orang yang belum percaya itu mengejek dan meremehkan gereja hari-hari ini? Jangan-jangan karena Yerusalem kita belum dibenahi. Jangan-jangan karena keluarga kita belum memiliki satu persekutuan yang indah, baik dalam ibadah pribadi maupun ibadah bersama-sama. Setelah itu sebabnya mari kita mengevaluasi diri. Bisa saja saya sebagai pendeta atau majelis, pengurus komisi atau warga jemaat PKWI Petra Pondok Pucung bertahun-tahun di gereja, tetapi jika penilaian orang lain yang sudah mengenal saudara bertahun-tahun tidak melihat buah Roh Kudus di dalam Yerusalem, keluarga kita, maka tidak salah jika ada tetangga kita yang belum percaya, mungkin orang itu sedang mabuk. Bisa karena mabuk agama, bisa karena mabuk karena ikut beragam kegiatan di gereja, bisa karena mabuk karena merasa lebih rohani, tetapi sesungguhnya kita belum menerima Roh Kudus dan hidup kita belum diubah oleh Tuhan. Nah, sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus menggiatkan ibadah kita di tengah-tengah rumah tangga, karena inilah tanda bahwa keluarga kita, pribadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bagian yang kedua yang menurut saya yang sangat penting dalam bagian ini adalah kisah para rasul menjadi babak baru di mana Roh Kudus memenuhi orang percaya, bukan untuk kalangan sendiri, tetapi Roh Kudus itu untuk suku-suku bangsa di sepanjang zaman. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus memakai bahasa yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa punya bahasa masing-masing. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sebabnya Roh Kudus itu bersaksi bukan hanya dengan satu bahasa, ya, tetapi menggunakan banyak bahasa dari berbagai suku bangsa. Keberagaman bahasa menjadi tanda bahwa kutuk Babel pada masa lalu telah dibatalkan dengan adanya Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, anak-anak, masih ingat peristiwa Babel? Bahwa mereka berusaha untuk mendirikan satu menara mencapai daripada langit di mana tahta Tuhan dengan memakai satu bahasa. Dan ketika Tuhan melihat perbuatan itu, akhirnya Tuhan malah mengkocar-kacirkan akan rencana itu, membatalkan rencana itu, dan Pentakosta menjadi satu bukti bahwa kutuk Babel sudah dipatahkan. Nah, sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar sedikit sejarah bahwa pada masa lalu juga seperti itu ya. Alkitab pada masa lalu dibaca dengan bahasa Latin. Orang-orang yang bisa membaca itu hanya orang-orang yang berpendidikan. Sampai dalam abad pertengahan ada tokoh-tokoh yang berusaha untuk menerjemahkan, mengalihbahasakan bahasa Latin ke dalam bahasa-bahasa daerah, Prancis, Jerman, Inggris. Sebabnya ada tokoh seperti Martin Luther, ya, Wycliffe, tetapi mereka tetap dipandang sebagai pembelot
atau sebagai bidak di tengah-tengah gereja pada hari itu. Tetapi bersyukur bahwa gerakan-gerakan mereka melahirkan juga Alkitab seperti kita hari ini, yaitu Alkitab bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengaplikasikan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berkomunikasi dengan keluarga kita, orang tua dengan anak, mari jangan memakai hanya satu bahasa. Kita perlu memakai bahasa-bahasa yang lain. Ketika seorang majelis berbicara kepada jemaat atau pengurus komisi kepada orang-orang yang ada dalam komunitasnya, atau saya sebagai gembala kepada majelis atau jemaat, mari kita tidak memakai satu bahasa atau satu arah, ya. Tetapi mari kita membangun bahasa-bahasa yang beragam, bahasa yang kaya. Karena apa? Roh Kudus adalah roh yang kreatif, roh yang memberikan kita hikmat untuk kita memakai banyak bahasa. Setelah saya ingat ada satu tokoh yang membahas tentang 5 bahasa kasih yang ditulis oleh Gary Chapman, ya. 5 bahasa kasih itu adalah kata-kata, ya, momen spesial, hadiah, sentuhan, dan pelayanan. Setelah 5 bahasa ini, 5 bahasa kasih ini bisa kita pakai ketika kita membangun relasi kepada orang-orang lain. Kalau satu bahasa kasih itu tidak cocok, maka bahasa kasih yang lain mari kita coba. Jangan ketika satu bahasa kasih itu gagal dikatakan, oh memang ini orang nggak bisa berkomunikasi, oh orang ini memang susah dan lain-lain. Tapi dengan demikian, ya, kita semakin kaya. Ya, apalagi ketika kita memasuki masa PSBB ini, ya, waktu kita bersama-sama di rumah makin panjang. Ya, sebabnya ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya atau memberikan perintah kepada anak-anaknya, mari kreatif. Jangan hanya memakai satu bahasa, misalnya bahasa perintah. Ya. Tapi mari kita memakai bahasa-bahasa yang lain, sehingga ketika kita memiliki waktu yang panjang di rumah, ya, itu bukan menjadi hukuman, ya. Itu bukan menjadi penjara, tetapi menjadi satu pengayaan relasi yang limpah di dalam kehidupan kita. Dan sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hal penting, ya, dalam bagian ini, ya, bukan untuk kalangan sendiri saja. Ya. Jadi kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, satu, kita harus menjadi saksi Kristus. Melalui apa? Melalui kata kita dan perbuatan kita, dimulai dari Yerusalem, rumah tangga kita, keluarga kita. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita, Roh Kudus memakai bahasa-bahasa yang beragam. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, pakailah bahasa yang beragam itu untuk memperkaya relasi kita dengan sesama, supaya dengan demikian keluarga kita, gereja kita dikenal sebagai gereja yang diurapi oleh Roh Kudus, gereja yang dipakai di tengah-tengah bangsa, gereja yang dipakai di tengah-tengah masyarakat supaya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan keluarga memasuki masa-masa PSBB atau pasca PSBB, ada kelimpahan yang kita nikmati pada masa-masa pandemi ketika kita di rumah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Roh Kudus, Roh yang diutus oleh Tuhan untuk mengajar kami, memberikan penghiburan, bahkan menguatkan kami di dalam setiap keadaan kami rasakan pada hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, rumah kami, pasangan kami, anak-anak kami. Kami membangun ibadah, kami membangun satu persekutuan yang intim, mulai dari keluarga kami. Supaya dengan demikian, dengan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, kami dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur juga karena Roh Kudus mengajar kami untuk belajar
memiliki bahasa yang beragam, bahasa yang kreatif sebagai orang tua ketika menasihati dan mengajar anak-anak, sebagai majelis, sebagai rohaniwan di tengah-tengah gereja, untuk memakai bahasa yang kreatif menyampaikan pesan-pesan itu kepada warga jemaat, kepada sesama pengerja di tengah-tengah gereja, supaya dengan demikian kami sama-sama dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kami sama-sama bekerja bersama-sama untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sederhana pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan bijaksana di dalam melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki hak istimewa untuk menyatakan syafaat kepada Engkau di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebabnya di tengah badai kehidupan oleh karena corona ini, kami percaya nama Yesus terus bersinar atas alam semesta ini. Penghiburan Engkau sediakan bagi setiap orang yang memuji memuliakan nama-Mu. Kami yakin juga bahwa segala kesusahan hidup kami akan lenyap di depan nama Yesus. Oleh karena itu kami bersyukur karena Engkau menjadi pelepas kami, karena Engkau mampu melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran kami untuk memandang hari ini dan masa depan. Hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami berdoa buat dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah corona dari 215 negara dan sudah mencapai angka 7 juta penderita corona. Tuhan, cintailah dunia ini. Tuhan, cintailah bangsa-bangsa. Nyatakanlah kuasa kedaulatan-Mu agar Engkau dapat dimuliakan oleh orang-orang yang melihat perbuatan tangan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ada 34 provinsi dan 496 kabupaten kota yang saat ini sedang menghadapi wabah ini. Dan penderita corona sudah mencapai angka 29.000 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kami berdoa untuk relawan medis dan non-medis yang melayani, merawat dengan cinta kasih. Biar Tuhan berikan kekuatan, bahkan melalui mereka, tangan dan bijaksana daripada Tuhan dapat menjadi alat mujizat penyembuh bagi para penderita. Kami berdoa juga untuk kehidupan new normal yang akan dimulai minggu ini dan beberapa kebijakan yang akan dilakukan untuk pembukaan toko dan juga beberapa tempat-tempat wisata. Tuhan tolonglah agar seluruh penduduk juga dapat berbijaksana supaya situasi ini tidak membuat kami menjadi tidak sigap dan tidak waspada. Sebaliknya kami semakin waspada dan menjaga diri dengan baik-baik supaya kami tidak terpapar dengan wabah ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah pusat dan daerah, terlebih bagaimana mereka
mengalami defisit anggaran sampai 6%. Kami berdoa ya Tuhan, upaya-upaya pemerintah untuk tetap menjaga jaring pengaman sosial dengan adanya bantuan tunai maupun bantuan sosial agar dapat meringankan kesulitan dan kesusahan di tengah-tengah rakyat hari ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk kesiapan daripada sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Kami berdoa agar Tuhan juga berikan hikmat kepada Menteri Pendidikan kapan akan memulai akan tahun ajaran baru. Mengingat bagaimana dari ribuan kasus yang terjadi dari corona, ada 1.851 anak yang terpapar corona dan ada 389 yang telah mengalami kematian pada anak-anak. Kiranya ini menjadi satu pertimbangan bagi keputusan Menteri Pendidikan dan jajarannya untuk memulai sekolah di tahun ajaran baru ini. Saya berdoa juga buat persiapan pembukaan tempat ibadah new normal. Saya berdoa Tuhan memberikan bijaksana bagi seluruh pemimpin dari tingkat sinode dan juga buat gembala-gembala sidang di setiap jemaat agar mereka juga melakukan protokol kesehatan untuk menjaga supaya jangan terjadi lagi akan penyebaran dan juga klaster baru pada saat ini. Kami berdoa juga buat warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tangan kedaulatan-Mu tetap menjaga dan melihara kami. Kami bersyukur karena seluruh jemaat dalam keadaan sehat, dan kami bersyukur karena Tuhan juga memberkati gereja ini, supaya kami dapat saling membantu, memperhatikan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk pergumulan keluarga-keluarga yang mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi. Kami percaya Tuhan akan cukupkan dan pakai gerejamu untuk menjadi saluran berkat buat seluruh jemaat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami naikkan doa ini ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Ibu-Ibu PW Esther, Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong
indah rencanamu. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masuk dalam amanat pengutusan. Seperti Bapa yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya bagi kita, maka kini saatnya bagi kita untuk membagi kasih itu kepada sesama kita. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan kembali. Dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat Tuhan, Kau Gembala kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang semakin berkenan kepadanya. Terpujilah Tuhan dan pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran, penghiburan serta kuasa mujizat dari Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, pemuda, remaja, anak-anak hari ini, siang ini, dari sekarang sampai selama-lamanya.